Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast USGP part pertama. Bear with me karena ini skripnya ada 10 lembar. Kita akan membahas 3 pabrikan terbapuk plus perintilan-perintilannya. Sorry kalau kali ini podcastnya agak telat nongolnya karena hari Senin kemarin gue tidur, Kak. 3 hari nggak pernah beres gue punya tidur. Akhirnya hari Senin pulang nyangkul gue tepar. Jadi ya baru tadi pagi gue mulai nyusun skripnya dan baru hari ini gue recording. So, dari Brazilian GP ke USGP ada banyak kritik dan gosip berhembus sepoi-sepoi. Yang pertama soal tracknya Brazilian GP. Jadi kemarin akhirnya diputuskan bahwa track Goiânia itu akan diresurvey secara total termasuk dengan perkerasan aspal. Karena kemarin kalau kalian lihat dia punya lubang lahat itu kalian bisa lihat lapisan aspalnya itu emang tipis banget. Jadi wajar ketika motor-motor dengan berat yang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa lewat di situ selama 3 hari berturut-turut dengan intensitas yang tinggi, ya wajar dia punya aspal sompal-sompal dan tak cibeng-cibeng. Jadi sama Dorna itu diminta untuk diresurvey secara total dan sirkuit Goiânia menyanggupi. Ya menurut gua wajar kalau disanggupi. Mereka itu untungnya luar biasa loh kemarin karena jumlah penontonnya itu banyak minta ampun. Itu yang pertama. Yang kedua, somehow Marc Marquez nggak mau ngomong apapun soal sirkuit ini. Yang ngomong justru Pecco Bagnaia. Jadi Pecco itu bilang, saya sebenarnya memaklumi kondisi ini karena ini adalah pertama kalinya sirkuit ini menggelar MotoGP di eranya MotoGP. Karena itu udah lama banget terakhir kali menggelar balapan di sana. Jadi ya masih bisa dimaklumi kalau ada bumpy-bumpy, ada yang ya salah kelola atau salah pasang aspal lah segala macam. Tetapi saya mau ada aturan baru diberlakukan di masa Liberty Media ini, yaitu bahwa setiap ada sirkuit yang masuk di kalender maka wajib dilakukan tes sirkuit. Jadi dia bilang nggak bisa kalau lu ngetesnya pakai motor jalanan. Kenapa? Karena motor MotoGP itu bukan motor jalanan, sudah cepatnya beda, beratnya beda, intensitasnya beda pula. Jadi kalau ada sirkuit yang masuk ke kalender MotoGP wajib kudu harus tes sirkuit. Kayak Mandalika kemarin kalau nggak ada tes sirkuit nggak akan ketahuan dia punya aspal sompal-sompal dan akhirnya disuruh digantikan dia punya agregat. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi katanya si Pecco maunya ada aturan baru yang diberlakukan untuk semua sirkuit yang ingin bergabung dengan MotoGP wajib kudu harus menjalani tes sirkuit dan itu artinya Dorna harus keluar duit untuk menanggung logistik motor-motornya mereka. Ya kalau rider-rider kan tim yang bayarin, tapi kalau motor dan logistik segala macam itu artinya tanggungannya Dorna, bukan Dorna ding, MotoGP sekarang. Jadi maunya Pecco itu wajib kudu harus, karena kalau nggak kayak gitu kita datang buta-buta ya jadinya kayak Goiânia kemarin, kurang lebihnya begitulah kata dia. Gosip lain berhembus sepoi-sepoi dari pedok Ducati. Jadi Kitinyi, Papi Peri Gigi itu sempat ngomong sama orang internal, katanya Aprilia itu bisa dibilang menang cara licik karena dia bilang kayak gini, oh Aprilia itu menang di Brasil sama Thailand itu karena dia diuntungkan oleh ban. Karena Michelin ban goib itu cuman kasih kegoipannya itu sama Aprilia. Goibnya sama Ducati sama Marc Marquez itu udah hilang, goibnya udah pindah ke Aprilia katanya kayak gitu. Jadi alih-alih mengakui bahwa ada yang salah dengan motornya, dia cuma bilang bahwa motornya nggak ada yang salah, bannya yang salah karena bannya itu karkas khusus tuh di Buriram sama di Goiânia. Karkasnya sama Kak, karkas khusus yang lebih keras. Jadi menurut dia karkas khusus yang lebih keras ini tidak cocok dengan Ducati tetapi cocok sama Aprilia. Logikanya gua, sorry ya, gua juga bukannya ya agak memandang enteng ini, tapi Buriram dari pertama kali gelar sampai sekarang itu nggak pernah nggak pakai ban karkas khusus Kak, selalu pakai ban lebih keras. Kenapa? Karena ketahuan itu panas. Tapi Buriram itu adalah sirkuitnya Ducati yang selalu pakai karkas yang lebih keras. Dan tahun lalu mereka pakai karkas yang sama, oke lah ban depannya sudah diganti kan, sudah ban depan baru sekarang. Tetapi itu kan ban depan baru standar, bukan karkas lebih kerasnya Kak. Ngerti maksud gua? Ban depan baru yang dipakai oleh Michelin sekarang itu adalah ban depan untuk karkas standar, bukan ban depan untuk karkas yang lebih keras. Karkas yang lebih keras depan belakang itu sama dari tahun 2, sama kerasnya Kak.
Jadi menurut gua karkas ini nggak berubah dari tahun lalu. Tahun lalu di Buriram Ducati itu all podium. Itu saking ini sirkuit adalah sirkuitnya Ducati. Kalau mau dibilang panas atau nggak panas juga tahun lalu kakak. Saking panasnya Marc Marquez itu sampai memulai balapan dengan tekanan di bawah standar. Gua masih ingat kak. Dia sampai pakai adiknya jadi jongos. Dan itu karkasnya sama. Ban yang setahu gua dipakai di Buriram dan di Goiânia itu sama dengan yang dipakai tahun lalu, sehingga sebenarnya nggak ada yang berbeda. Jadi kalau alasannya Papi Peri Gigi kemerosotan Ducati terutama di Buriram itu adalah karena ban karkas khusus, kalau menurut gue sih nggak match. Itu cuman pembenaran dia untuk nggak mau mengakui bahwa ada masalah dengan motornya. Dia pengen menyalahkan ban. Pada akhirnya ya media pemuja Marc Marquez mengambil itu sebagai pembenaran dan pembelaan untuk Marc Marquez. Jadi Marcobes yang sudah menang di Buriram dan menang di Goiânia itu tetap diragukan sebagai penantangnya Marc Marquez. Jadi mereka bilang di kota nanti akan turun ban karkas standar dengan sisi kanan lebih keras yang adalah ban standar yang dipakai nanti juga di Eropa, sehingga kalau memang ban goib karkas khusus ini menguntungkan Aprilia, ya kita perlu verifikasi apakah memang Aprilia mendominasi kalau mereka pakai karkas standar, dan apakah Marcobes memang sehebat itu sehingga dia bisa mengalahkan Marc Marquez yang adalah king of kota katanya. Tetapi ya pada akhirnya kalian bisa lihat terbukti bahwa ya memang Marcobes mau pakai karkas keras kek, mau pakai karkas khusus kek, mau pakai karkas biasa kek, mau kingnya siapa kek di situ, ya kalau menang menang aja. Dia tuh sampai kaget-kaget, oh iya gue masuk dalam legenda ya, kok ya agak-agak aneh ya. Gue ini bukan Jurdun, bukan siapa-siapa, kok ya bisa gue masuk dalam pemenang 3 seri pertama. Gue sebenarnya nggak ada maksud ke situ sih, tapi kok ya kalau masuk ke situ ya begitulah, agak aneh aja. Gue kan belum Jurdun. Khasnya Marcobes, tetapi nanti kita bahas itu di part 2 karena Aprilia itu ada di part kedua. So, ngomongin ban, Michelin kembali ke aturan lama, 2 kompon untuk seri USGP. Gue hampir bilang America's GP, sekarang diganti jadi USGP. Hanya 2 kompon, jadi yang nongol adalah kompon soft dan medium, baik depan maupun belakang, tetapi khusus ban belakang, baik wet maupun slick, itu sisi kanan lebih keras. Ini adalah ban standar yang dipakai oleh Michelin baik di Eropa maupun di kota. Kenapa kayak gitu? Karena kota itu cenderung dingin, jadi mereka pakai ban karkas standar. Yang agak aneh menurut gue adalah kota ini adalah sirkuit yang punya tikungan kiri lebih banyak daripada tikungan kanan, tetapi yang nongol justru ban belakang asimetris, sisi kanan lebih keras. Harapannya Ducati dengan karkas standar ini, Ducati bisa mendominasi. Ya memang di Gia memang berhasil pole position, tetapi ya lagi-lagi tanpa ada Ducati di podium, sehingga kalau mau dihitung-hitung hanya di Gia yang berhasil menyelamatkan mukanya Ducati sejauh ini di balapan panjang karena dia podium kemarin di Goiânia. So, kemarin juga para bos pabrikan katanya ngumpul di Texas kota. Jadi kalian bisa lihat Numister nongol, bosnya KTM, kemudian kalau Aprilia ada Papi Peri Rivola, kemudian kalau Yamaha ada Papi Peri Pavesio, kemudian ada Papi Peri Puig, ditambah lagi dengan Claudio Domenicali jauh-jauh dari Italia nongol. Karena kemarin itu ada rapat MSMA untuk membahas kalau nggak salah perjanjian Concordia. Concordia ini kalau kalian mau tahu ya mundur-mundur aja lah di podcast suka-suka mana-mana itu kalian bisa tahu, gue males jelaskan lagi dari awal. Intinya sih seperti itu. Jadi katanya itu lagi digodok karena ternyata Liberty Media lewat MotoGP katanya mendorong persetujuan itu. Masalahnya yang menjadi pembahasan sekarang adalah Dorna MotoGP, Opa Espeleta lebih tepatnya, itu agak-agak keberatan dengan jumlah persenan yang diminta oleh para pabrikan. Karena kan kalian mundur-mundur lah, mereka ini mintanya persenan dari profit yang diterima oleh MotoGP. Nah, jumlah persennya itu yang Opa Espeleta masih agak-agak kita nego dulu deh. Masih belum ketemu kak katanya. Kurang lebihnya begitulah. So, kita mulailah dari pabrikan terbapuk pertama, Yamaha. Ya, kalian bisa lihatlah, mereka berempat ngumpul-ngumpul di belakang kak. Dan untungnya akhirnya Toprak berhasil mencatatkan poin pertamanya. Meskipun seperti itu ya tetap aja bedanya Yamaha sama Ducati adalah Yamaha mengakui mereka punya kekurangan, sementara Ducati menolak mengakui mereka ada kekurangan. Jadi Snektaro P17 turun 1 posisi. Memang sejak seri Brasil dia udah bilang, saya sih ekspektasinya justru lebih buruk hasilnya dibanding di Brasil kalau di kota nanti, karena di sana bumpy-nya itu memang
udah ketahuan bumpy-nya seperti apa. Dan kami itu jelas kekurangan grip. Goiania ini diuntungkan karena dia sirkuit yang ya ada sebagian aspalnya masih bersih, dan sebenarnya bukan masalah bumpy sih kalau di Goiania, itu masalah aspalnya yang tak cibeng-cibeng. Nah, kalau di kota itu justru bumpy yang melundut-lundut. Jadi dia bilang itu beda cerita. Kalau melundut-melundut kayak gitu, saya sendiri memperkirakan hasilnya lebih buruk daripada Goiania. Dan ya, memang si Toprak akhirnya menjadi rider terbaik Yamaha, dan Quartararo menjadi rider yang finish kedua dari belakang, karena yang paling belakang adalah teammate dia, Alex Rins. Jadi Quartararo bilang, saya tidak menyangka bahwa ban akan aus seperti itu. Saya tidak tahu, saya sebenarnya sudah berhati-hati dengan ban, tetapi bannya tiba-tiba aus. Menurut dia dapat apes kagak sih? Nggak ngerti juga, karena motornya udah bapuk, jadi lu nggak ngerti apakah dia memang motornya yang bapuk atau memang bannya yang apes. Jadi dia bilang, dari segi kecepatan saya sudah memperkirakan dari awal bahwa kami memang tidak bisa cepat, tapi tidak juga sampai separah ini. Kami benar-benar kesulitan pada hari Minggu karena motornya entah kenapa banyak berubah. Tetapi saya mencoba melakukan beberapa hal yang sedikit berbeda selama balapan, dalam tanda kutip ya, karena gue tahu gue nggak bakal finish point, ya udah gue eksperimen lah, coba-coba kayak gini kayak gitu. Jadi dia bilang saya mencoba beberapa hal yang sedikit berbeda selama balapan. Kami tertinggal jauh di belakang sehingga saya bisa mencoba beberapa detail kecil, tetapi ya Anda bisa lihat pada akhirnya tidak berhasil. Jadi saya sudah memperkirakan bahwa ini akan menjadi musim yang sangat panjang. Nah, ini gue udah bilang bedanya Quartararo sama Marc Marquez, meskipun mereka berdua adalah rider yang dalam tanda kutip menyelamatkan muka pabrikan, tetapi bagaimanapun ceritanya Quartararo lebih gamblang kalau soal motornya bapuk. Sementara Marc Marquez itu somehow lebih menyembunyikan masalah di Ducati. Jadi dia itu lebih yang, oh ya karena bahu gue nggak enak, karena gue sendiri yang ada kesalahan, karena ini, karena itu. Tetapi dia nggak mau mengatakan bahwa ada yang salah dengan motornya. Jadi apa yang dia rasakan atau masalah yang dia rasakan itu justru berbanding terbalik dengan para rider Ducati lainnya. Sehingga masalah yang dikelola oleh Ducati karena mereka terlalu dengan Marc Marquez akhirnya makin kelihatan. Karena Marc Marquez seolah-olah kalau mau pakai cara pesimis itu mencoba menyembunyikan masalah sebenarnya di Ducati supaya dia diuntungkan oleh motornya. Ngerti maksud gua? Karena kalau Ducati mendengarkan para rider lain dan mengikuti pengembangan menurut para rider lain, dia secara otomatis nggak bisa diunggulkan sendirian lagi. Ngerti maksud gua? Itu kalau cara pesimisnya. Nanti kita bahas itu di part kedua, nanti tambah panjang. Kembali lagi ke Quartararo. Jadi dia bilang tim sendiri sebenarnya tidak punya ide dan tidak tahu bagaimana cara mengatasi semua kesulitan yang kami alami dengan motor. Saya pikir kita perlu tetap tenang secara mental. Kita sudah menjalani satu balapan dan itu berarti satu balapan lebih sedikit untuk dijalani musim ini. Dan kita punya waktu istirahat sekitar sebulan, jadi akan bagus untuk benar-benar melepaskan diri dari tekanan selama jeda ini. Balapan di Spanyol nanti akan memungkinkan kami untuk berhenti membandingkan catatan waktu lap karena kami memang membandingkannya dengan tim. Ya, kami setengah detik lebih cepat di kualifikasi daripada tahun lalu, tetapi tim lain 1 detik lebih cepat. Jadi akan lebih baik bagi tim untuk melihat apakah catatan waktu lap jauh lebih lambat daripada tahun sebelumnya di sirkuit seperti Jerez, seperti Le Mans, karena menurut saya akan bagus bagi para insinyur untuk melihat hal ini. Jadi ditanyalah dia, emang lu udah nggak mau kasih masukan sampai lu bilang yang penting insinyur lihatlah ini datanya. Gue cuma mau kasih data karena kalau mau feedback kan kita udah tes di sana, udah segala macam di sana, mestinya datanya udah ada. Jadi kalau mau dibandingkan ya bandingkan aja sama data. Sudah percuma mau kasih feedback. Jadi ditanyalah dia sama Jorno, emang lu udah nggak mau ngurusin pengembangan gitu? Jadi dia bilang gini, saya sekarang mencoba untuk sedikit menjauh dari urusan pengembangan karena saya pikir saya sudah mengatakan apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu mereka lakukan, tetapi saya tidak akan mengulanginya setiap waktu. Intinya adalah gue nggak mau ulang-ulang melulu kayak Beo. Jadi saya pikir sekarang mereka tahu apa yang sudah saya katakan, mereka tahu apa yang dikatakan oleh pembalap lain, ya udah selesai. Jadi saya tidak mau mengurusi lagi. Di Jerez nanti dan di sirkuit-sirkuit lainnya itu kan sudah banyak datanya ya, lu bandingin aja datanya, nggak usah cari feedback karena udah bosan gue ngomongnya itu terus. Jadi ditanyalah dia, katanya nanti di Lemang lu punya home race, katanya bakal nongol V4 baru, mesin baru, update katanya berdasarkan masukan di Sepang tes.
Masih ingat Sepang Tes yang mereka mangkrak di hari kedua? Nah, katanya dibuat berdasarkan masukan di Sepang Tes. Jadi dia bilang, ya saya nggak tahu sih karena gini, saya sebenarnya tidak punya informasi apapun tentang apa yang terjadi. Tetapi yang pasti kalau memang ada mesin baru itu mestinya harus sesuatu yang besar. Intinya adalah peningkatan yang signifikan. Tetapi ya mana tahu, dia bilang saya juga nggak tahu. So kita pindahlah ke Alex Rins. Alex Rins ini sebenarnya nggak ada interviewnya. Gue udah ngubah-ngubah ke sana kemarin nggak dapat. Tetapi dia punya postingan di media sosialnya. Jadi dia ini finish P18, rider terakhir dan Yamaha terakhir. Ya naik 2 posisi sih, tapi ya kebanyakan gara-gara rider crash kan. Jadi dia bilang ini bukanlah akhir pekan yang kami inginkan. Masalah lain dengan elektronik dalam balapan membuat segalanya sulit dikelola. Startnya sebenarnya tidak buruk, tetapi setelah itu segalanya tidak konsisten. Jadi sekarang saatnya pulang beristirahat dan kembali lebih kuat. Terima kasih atas semua dukungan secara langsung maupun secara online. Titik. Itu aja pernyataan dia di media sosialnya. Sebenarnya waktu di balapan sprint race, dia itu juga sempat mengeluhkan motor Yamaha. Jadi dia bilang, saya sendiri itu sampai nggak tahu ngapain saya balapan di sini karena ya cepat juga kagak, gripnya kagak ada. Jadi kita tunggu nanti di part 2 apakah ada dia punya interview atau enggak. So kita pindahlah ke Pramac Toprak, Yamaha terbaik yang akhirnya mencatatkan poin pertamanya. 1 poin doang, tapi ya daripada kagak kan, Diogo Moreira loh tiap balapan punya poin. Jadi Toprak dia bilang, saya berusaha sangat keras seperti biasa. Saya berjuang untuk mendapatkan poin dan saya mencetak poin pertama saya di MotoGP. Saya cukup senang dengan itu, tetapi secara umum yang saya targetkan adalah hasil yang jauh lebih baik. Saya senang tapi ya sebenarnya tidak. Kami melakukan pekerjaan yang baik tetapi tertinggal 25 detik dari pemenang itu tidak bagus. Kami perlu meningkatkan performa lebih banyak lagi. Jadi bagaimanapun saya banyak belajar karena saya mengikuti Fabio selama beberapa lap. Saya banyak belajar karena saya melihat berbagai hal dan memahami hal-hal baru. Jadi ditanya lagi, lu bilang tadi lu ngikutin si Fabio Quartararo. Apa yang lu pelajari dari dia selama beberapa lap? Karena kan di Brasil dia kayaknya cuman setengah lap apa 1 lap gitu, dia nggak sempat belajar. Nah sementara kali ini dia belajar karena ada beberapa lap dia ikuti Quartararo. Jadi dia bilang, saya sendiri sejujurnya tidak mengerti bagaimana motornya dia itu bisa berhenti ketika pengereman karena ban depan saya terus terkunci saat pengereman. Saya berhenti mencoba mengerem lebih lambat tetapi tidak bisa membuat motor berhenti. Jadi pada akhirnya ban juga mulai aus. Setelah melewatinya, saya hanya mencoba menemukan ritme saya dan itu tidak terlalu buruk. Track ini sangat sulit bagi semua pembalap. Setelah 12 atau 14 lap, Anda benar-benar merasakan bahwa motornya lebih berat. Bagaimanapun saya mendapatkan 1 poin, itu bagus, poin pertama saya. Tetapi secara keseluruhan saya tidak senang karena kami tertinggal 25 detik dari pemimpin balapan. Saya memang finish di depan Quartararo, tetapi secara berkelompok ya kami semuanya ngumpul di situ. Itu tidak bagus karena hanya ada Yamaha di bagian belakang. Itulah kenapa saya tidak terlalu senang. Oke, saya adalah Yamaha pertama, tetapi itu tidak mengubah fakta apapun karena kami kehilangan banyak waktu dan kami kalah 25 detik. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, katanya Toprak memang punya klausul performa dengan Yamaha. Katanya meski dia punya kontrak akan berakhir 2027, artinya 2028 dia bisa ganti tim, tetapi dia punya exit clause, aka pindah tim kalau sesuatu terjadi pada klausulnya, dan itu adalah klausul performa. Katanya dia bisa mengaktifkannya kalau dia mau. Makanya kemarin waktu di tes Sepang dia sempat telepon si Kenan Sofuoglu kan, nanya, itu klausul performa bisa diaktifkan kagak? Karena memang ternyata dia punya klausul performa. Papa Pip aka Jack Miller nggak ada interview, nanti kita lihat di part kedua apakah ada interviewnya atau enggak. Kita pindahlah ke pabrikan kedua terbapuk, Honda. Gue sebenarnya nggak bisa bilang dia pabrikan kedua terbapuk karena Diogo Moreira yang rookie itu, yang kalau mau dibilang jam terbangnya dibandingkan Toprak lebih banyak Toprak karena Toprak itu pernah tes private sementara dia kagak. Toh dia pulang bawa poin juga, dan sorry tuh saya dia dan Luca Marini lagi-lagi adalah penyelamat mukanya Honda. Kenapa? Karena Joan Mir dan Zarco DNF. Jadi Luca Marini finish P9, naik 2 posisi. Dia menyalip Pecco di lap terakhir. Ya itu nanti kita bahas lagi di part kedua soal Pecco.
Nanti makin panjang. Luca Marini pada akhirnya diberi tepuk tangan ketika kembali ke pedok. Kenapa? Karena waktu di Brasil kemarin, Honda itu sempat yang bilang ada lagi data yang dikumpulkan oleh Luca Marini. Kenapa? Karena kalau lu crash nggak akan ada data untuk dikumpulkan, ya kan? Jadi yang penting finish sebenarnya, dan kalau bisa finishnya lebih baik, tapi jangan dipaksa. Yang akhirnya ya begitulah, Joan Mir crash lagi. Jadi Luca Marini P9 naik 2 posisi setelah dia menyalip Pecco di lap terakhir. Jadi dia bilang semua kesalahan itu terjadi ketika start. Dibandingkan dengan sprint race, saya tidak berhasil memperbaiki posisi. Bahkan saya start dengan sangat buruk. Yang aneh karena biasanya saya start dengan baik, mengingat respon kopling RC213V biasanya sangat baik. Tetapi kali ini tidak demikian, dan kita perlu memahami kenapa. Karena hal itu sedikit mengganggu segalanya sehingga saya berada di posisi ke-15 di lap pertama. Tetapi saya sangat menikmati battle di bagian belakang. 3 lap pertama memang sangat kacau dan saya berhasil melakukan beberapa manuver menyalip. Kemudian ketika saya berada di belakang Raul Fernandez, kecepatannya hampir sama. Saya mencoba mengejar tetapi saya beberapa kali melebar, terlebih lagi karena angin. Jadi saya kesulitan untuk menemukan titik pengereman yang tepat karena ini terjadi kebalikannya dari hari Sabtu dan hari Jumat. Saya tahu apapun bisa terjadi, jadi saya mencoba dan saya melakukannya dengan baik karena Pecco Bagnaia kesulitan di bagian belakang motornya menjelang akhir balapan. Saya menyalip dia di lap terakhir dan saya senang akan hal itu. Bisa dibilang balapan ini menunjukkan betapa level semua orang telah meningkat. Sangat sulit untuk tetap dekat dengan para pemimpin balapan sekarang. Secara pribadi saya berusaha keras di setiap tikungan dan titik pengereman sepanjang balapan. Dan meskipun ban merespon dengan sangat baik, itu tetap benar-benar sulit. Secara keseluruhan posisi ke-9 tidak memuaskan saya. Saya menginginkan sesuatu yang lebih dan untuk itu kita harus meningkatkan paketnya. Kita akan lihat apa yang akan kita miliki di tes Jerez. Saya belum tahu apa yang akan dibawa oleh orang-orang Jepang dan apakah kita memiliki part baru untuk balapan juga atau tidak ada yang berubah. Bagaimanapun yang terpenting adalah fokus pada kualifikasi karena memulai dari depan memungkinkan Anda untuk memperebutkan posisi teratas dan Mir sudah membuktikannya. Kita harus bersikap positif mengingat level kita. Jadi ya memang untuk pertama kalinya tahun ini Luca Marini lolos ke Q2. Jadi ada jurno MotoGP belakang pedok yang bilang, kalau lu mau lihat kondisi track baik atau enggak, lu lihat aja Luca Marini. Kalau dia crash berarti emang seburuk itu kondisi track. Karena dia itu adalah rider yang sangat hati-hati. Dia itu amat sangat jarang crash tahun lalu. Jadi kalau dia crash berarti memang kondisi track lagi buruk. Itu yang pertama. Kedua, kalau lu mau lihat apakah Honda membaik atau enggak, lu lihat aja Luca Marini. Kalau dia bisa lolos ke Q2, itu artinya memang motornya sebagus itu. Karena kalau lu lihat Mir atau Zarco itu kan karena mereka punya ambisi. Nah sementara kalau Luca Marini itu lebih ke yang mode moderat yang memang nggak mau menyembunyikan bahwa kalau motornya emang jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Jadi kalau dia bisa bagus itu artinya motornya juga bagus. Katanya Giorno belakang pedok. Jadi Luca Marini sendiri bilang, saat ini kami lebih seperti berada di peringkat ke-6 atau ke-7 atau ke-8, tetapi kami ingin berkembang. Kami tidak boleh berpuas diri dan harus terus berusaha untuk meraih podium di beberapa ajang musim ini. Tim kami melakukan pekerjaan yang hebat dengan setup selama tes pramusim. Kepala kru saya mempertimbangkan masukan saya dan bersama-sama kami berhasil menciptakan dasar setup yang baik. Meskipun masih perlu pembaruan dan akan ada part yang kami tunggu. Sementara itu kami harus menemukan setup terbaik untuk setiap balapan mengingat setiap track memiliki keunikannya sendiri dan kami akan melakukannya dengan memulai dari dasar setup yang kami miliki yang memang menurut saya sudah bagus. Jadi ditanyalah dia, berarti apakah ada perlu perbaikan yang mungkin bisa diperbaiki nanti di Jerez? Jadi dia bilang kami punya beberapa ide. Secara khusus kami tahu bahwa kami perlu meningkatkan grip ban belakang yang sudah menjadi masalah lama bagi kami. Tetapi juga kemampuan memasuki tikungan dan stabilitas yang lebih besar untuk memungkinkan para pembalap menjadi lebih agresif dan tidak terlalu memaksa diri hingga batas kemampuannya. Jadi ditanyalah dia, lu kayaknya pakai fairing baru deh di Austin. Jadi dia bilang, iya ini adalah fairing baru saya. Fairing baru ini memberikan umpan balik yang baik di track ini, tetapi saya rasa itu tidak banyak meningkatkan performa dibandingkan fairing standar. Kita punya margin yang besar di bidang
aerodinamika, tetapi karena kami bukan lagi pabrikan konsesi, kami terpaksa harus membatalkan semuanya. Artinya mereka punya beberapa aero yang sebenarnya kalau masih konsesi masih boleh dicoba-coba, karena kan nggak ada batas penggunaan aero. Ada kayaknya, tapi lebih banyak daripada pabrikan kelas C atau A. Jadi dia bilang karena kita udah nggak punya konsesi ya, aeronya mesti homologasi dulu, dan itu kayaknya karena terbatas jadinya ya ada yang dibuang, ada yang dibuang, ada yang dibuang, ada yang nggak bisa dites. Jadi dia bilang ya akhirnya kami batalkan. Jadi itu akan diuji dan dipertimbangkan di masa depan. Adapun saya menyarankan Honda untuk mengizinkan kami menguji semua detail aerodinamika 2027 tahun ini, karena hal itu bisa membantu kami secara langsung. Agak unik kenapa dia membahas 2027? Gosip berhembus sepoi-sepoi dari media pemuja Marc Marquez. Katanya Luca Marini akan didepak untuk digantikan oleh David Alonso. Jadi totally didepak. Si Luca Marini juga katanya didepak demi Quartararo dan David Alonso. Mereka sama sekali nggak menyinggung soal Grace ini. Padahal di media lain yang juga media ABR itu bilang bahwa Alonso memang diincar oleh Honda, tetapi bukan di tim pabrikan, melainkan di tim Gresini yang OTW ke Honda. Karena menurut gue juga agak nggak pas kalau Alonso itu langsung ke tim pabrikan. Emang sih kalau menurut gue, tapi ya who knows. Karena memang kalau Alonso langsung dijadikan rider tim pabrikan, terus yang ngembangin motor siapa kak? Sarko. Karena Quartararo itu kan dia punya basic mesin inline. Gimana caranya dia ngembangin mesin V4-nya Honda, sedangkan V4-nya Yamaha aja dia benci setengah mati coba. Jadi ya menurut gue terlalu beresiko kalau Honda justru mendepak seluruh rider pabrikannya 2027 untuk Quartararo dan Alonso. Kenapa? Karena justru 2027 itu kalau lu lepas Luca Marini itu bakal berbahaya, sorry to say. Dan cukup menarik karena Luca justru minta Aero 2027 diuji tahun ini. Dia sampai bilang saya sudah menyarankan sama Honda. Artinya dia punya hubungan yang baik sama Honda Jepang. So kita pindahlah ke Joan Mir, DNF. Menurut gue sih nggak usah dibahas wawancaranya karena toh DNF, tapi ya mari kita bahas karena dia punya cerita. Jadi sebenarnya dia cukup kompetitif selama balapan. Dia sempat battle juga sama Marc Marquez. Sayangnya dia sempat shortcut dan dia dapat long lap penalti. Belum sampai dia bayar long lap penaltinya, oh ya dia malah crash. Jadi dia bilang, seperti yang Anda bayangkan, saya kecewa. Kami selalu menunjukkan potensi yang bagus dalam 3 balapan ini untuk menjadi pesaing yang kuat di 5 besar menurut saya. Tetapi kami belum sepenuhnya siap untuk itu. Begitulah kira-kira kesimpulannya. Crash saya sendiri bisa dibilang cukup tidak terduga. Kemarin dan juga hari ini saya memposisikan diri untuk menyerang dan memulihkan kecepatan yang hilang saat keluar dari tikungan sebanyak mungkin saat memasuki tikungan. Kami perlu meningkatkan performa di bagian belakang agar lebih nyaman di bagian depan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu tim mencapai hal itu, tetapi kenyataannya adalah kalau kita tidak bisa melakukannya akan sulit untuk bersaing dengan yang lain tanpa mengambil resiko. Jadi ditanyalah dia, memang kenapa lu sampai harus mengambil resiko sebesar itu? Lu terlalu mengambil resiko, ujungnya lu crash. Jadi dia bilang masalahnya adalah ketika saya sendirian, saya bisa berkendara dengan sangat cepat dan cukup aman. Tetapi ketika saya berada di belakang rider lain untuk mengerem di belakang mereka dengan setup aerodinamis ini, saya harus mengambil resiko agar bisa berhenti dengan cara yang sama setiap waktu. Jadi saya harus mengejar ketertinggalan saya dan saya harus mengambil resiko 2 kali lipat, dan itu meningkatkan peluang saya untuk crash. Dan itulah yang terjadi dalam balapan. Hari ini bisa dibilang menjadi konsekuensi dari kenyataan bahwa saya memacu motor hingga batas kemampuannya. Kami akan bekerja sama dengan tim untuk mencoba keluar dari situasi ini dan terus maju. Akhir pekan ini saya berada dalam posisi menyerang, bukan posisi bertahan. Jadi saya memacu motor dengan keras sehingga ketika Anda memacu hingga 150%, hal-hal seperti ini, maksudnya crash, itu bisa terjadi. Jadi tidak ada penyesalan. Saya tidak menyesal dengan crash saya. Kami hanya belajar dari kesalahan yang ada. Jadi ditanyalah dia, oh lu bilang lu belajar dari kesalahan lu, berarti lu mestinya tahu bahwa pendekatan lu itu nggak cocok dengan motor lu sehingga ujung-ujungnya lu crash. Jadi dia bilang, mengingat filosofi balap saya pikir itulah yang menyebabkan saya sering crash di sini. Karena bagi saya balapan juga tentang keberuntungan. Saya suka memulai balapan dengan mengetahui bahwa saya memiliki peluang. Intinya adalah bodo amat sama hati-hati, bodo amat sama yang penting finish, yang penting gua memacu motor gua cepat, kalau crash ya udah, gua nggak nyesal.
Ya begitulah, cuman masalahnya setiap poin itu penting untuk pabrikan. Jadi lu nggak bisa cuman mikir nggak apa-apa gue nggak dapat poin, yang penting gue bisa memperlihatkan bahwa gue cepat, gue bisa memperlihatkan bahwa ini motor gue paksa dan gue bisa memaksa motor gue meskipun ujungnya gue keras dan pulang nggak bawa poin, gue nggak nyesal. Tetapi kalau dari segi pabrikan lu nggak dapat poin, ya apa gunanya sama pabrikan? Pabrikan kasih lu motor untuk lu bisa cepat, itu gunanya untuk dapat poin. Kalau lu pulangnya nggak dapat poin gimana coba? Kita pindahlah ke LCR, Zarko, crash kakak. Jadi dia ini crash gara-gara nabrak si Enea waktu battle. Jadi si Enea itu kan sempat melorot ke belakang. Nah, ngumpullah dia sama Raul Fernandez sama si Zarko. Ujung-ujungnya nggak tahu gimana mereka akhirnya numpuk di satu tikungan. Si Zarko mencoba menghindari Raul Fernandez, maksudnya supaya dia nggak sandwich karena Enea Bastianini melebar. Tetapi ternyata Enea menutup tikungan lebih cepat dari yang dia perkirakan dan ya dia nyundul motornya Enea dari belakang dan dia crash. Untungnya dia crash sendirian, nggak ngajak-ngajak orang kayak tetangga sebelah. Jadi dia bilang memulai balapan dari posisi ke-15 itu bukan hal yang baik. Fernandez menyalip Bastianini di sisi dalam tikungan 8. Saya pikir Bastianini sedikit melebar. Saya memang merasa lebih baik setelah lap pertama karena saya berhasil menyalip Moreira dan saya berhasil menyalip Marini. Saya berada dalam dinamika menyalip yang membuat saya merasa baik. Jadi saya melihat Bastianini melebar, saya langsung masuk ke tikungan 8 karena saya tahu kami akan mengubah arah motor secara bersamaan. Saya tidak bermaksud untuk menyalipnya di tikungan 8. Saya rasa dia terkejut karena dia mencoba kembali setelah perubahan arah. Saya benar-benar sudah rebah ke kanan dan saat terjadi kontak, motor saya terjatuh. Ini sangat disayangkan karena itu benar-benar hanya sebuah kontak dalam balapan. Saya tidak bisa menyalahkan dia karena dia disalip oleh Fernandez, jadi wajar kalau dia sedikit melebar. Saya juga ada di sana mengikuti Raul dan dia bisa saja melihat ke samping kalau dia mau. Atau saya bisa saja mencoba menunggu kalau saya mau. Saya tidak tahu, tapi sebenarnya itu bukan bagian dari DNA seorang pembalap untuk menunggu dan untuk mengatakan tidak, saya akan menunggu, saya tidak akan menerobos, saya tidak akan memaksa ketika pembalap lain melebar. Terkadang kami melakukannya tetapi itu bukan masalahnya saat itu. Jadi saya setelah crash mencoba menghidupkan kembali motor saya karena itu baru lap pertama. Jadi setelah melihat apa yang terjadi di Moto2, saya pikir saya bisa melanjutkan lagi balapan dan lebih baik untuk tetap berada di balapan karena saya punya peluang untuk comeback kalau memang misalnya balapan dihentikan. Kalau misalnya ada red flag kan berarti dia masih dalam peserta untuk ikut restart. Jadi kalau ikut restart berarti dia punya satu kesempatan kedua lah untuk mencoba lagi balapan. Jadi dia bilang ternyata itu tidak terjadi. Kagak ada nunggu red flagnya siapa kak? Jadi dia bilang ternyata itu tidak terjadi dan saya hanya mencoba melakukan beberapa lap untuk menikmati track, menikmati motor saya dan memahami di mana saya perlu meningkatkan kemampuan. Saya melakukan beberapa lap yang bagus. Saya bahkan sempat melakukan satu lap yang benar-benar bagus yang saya tidak tahu dari mana asalnya tetapi itu terjadi dan itu adalah hal positif hari ini. Jadi selama itu saya mencoba menegaskan bahwa kecepatan mungkin diraih dengan motor ini tetapi kita memiliki jendela waktu yang sangat sempit untuk melakukannya. Ketika kita melakukan semuanya dengan benar, kecepatan itu ada. Kita membutuhkan jendela waktu yang lebih luas agar pembalap bisa menghasilkan lap yang bagus. Jadi intinya adalah dia masuk ke mode test rider ketika dia habis crash dan dia nyalakan motornya karena kan lu tahu kalau mau dinyalakan motornya lu mesti keluar dari track dulu, dinyalain baru lu masuk dan itu artinya lu ketinggalan beberapa lap lah ya. Jadi ya dia bilang ya saya ngider-ngider aja menikmati motor, menikmati track, menikmati suasana dan menikmati di mana saya bisa meningkatkan diri, di mana motornya bisa ditingkatkan dan ya somehow saya bahkan berhasil mencetak lap yang bagus yang saya nggak tahu kenapa bisa bagus kayak gitu lapnya. Tetapi ya kita tahu di mana bisa meningkatkan diri. So kita pindahlah ke Diogo Moreira P13 naik satu posisi. Ini dia punya interview agak-agak pendek. Jadi dia bilang setelah sempat tidak memahami bagaimana perasaan saya ketika saya crash di sprint race, balapan hari ini sangat menuntut. Tetapi saya berhasil menyelesaikannya. Saya berjuang dan mencetak poin lagi. 2 minggu terakhir menyenangkan dan sekaligus menantang. Tetapi kami melakukan pekerjaan yang baik dan terus berkembang. Saya ingin berterima kasih kepada semuanya. Selesai. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi. Grace ini memang katanya gagal mencapai kesepakatan dengan Ducati di pembicaraan terakhirnya di kota. Katanya. Jadi kan kalian tahu 2027 semua tim itu akan memakai motor yang sama. Motor pabrikan. Yang beda itu cuma speknya. Spek A, spek B, spek C. Jadi tim pabrikan akan memakai spek A.
tim satelit, nggak tahu mungkin spek B, spek C, tergantung perjanjian dengan pabrikannya. Nah, Gresini katanya itu minta motor pabrikan spek A yang akan dipakai oleh Fermin Aldeguer, tetapi dia minta diskon kakak. Nah, sementara VR46 akan membayar motor pabrikan 2027 Desmo GP27 itu spek A tanpa subsidi. Itulah kenapa Ducati lebih memilih VR46 daripada Gresini. Ibarat kata udah habis gue punya subsidi buat lo. Gua juga bukan pabrikan kaya raya banget soalnya. Lu juga sudah berlimpah ruah gitu, masih juga minta subsidi, kurang lebih kayak gitulah. Jadi katanya Gresini itu OTW prakontrak dengan Honda. Itulah kenapa katanya Alonso itu akan ke sana bersama dengan Enea Bastianini. Katanya sih mereka ngincar Enea, tapi baru nanya ke manajemen karena ini kan ke Hondanya belum kelar. Kalau udah kelar sama Honda baru sama manajemennya Enea. Katanya sih begitu. So kita pindahlah ke KTM. Jadi David Alonso itu bukan cuma diincar oleh Honda bersama Gresini, katanya juga diincar oleh Ducati lewat VR46. Nah loh, tetapi ternyata juga diincar oleh KTM. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. KTM katanya mempersiapkan line up rider mereka pasca eranya Acosta. Jadi yang bikin performanya bagus sejauh ini musim ini tuh karena Acosta. Apakah Acosta ini adalah rider pengembang yang baik? Ya lu nggak bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena rider KTM yang lain juga masih tertatih-tatih, kecuali di kota kemarin karena Enea bagus. Tetapi sejauh ini di dua balapan pertama ya cuma dia sendiri yang bagus. Ini yang mirip Honda waktu zamannya Marc Marquez dan Ducati waktu zamannya Marc Marquez juga. Jadi kalau mau dibilang apakah dia yang bagus dibanding motornya yang bapuk, ya sebenarnya kalau menurut gua nggak juga sih. Karena kalau dilihat dari pengembangan mereka yang berbeda antara Maverick Viñales dengan Acosta, dan Maverick Viñales sendiri mengakui bahwa dia memakai motor yang berbeda dengan Acosta, itu membuktikan bahwa dia sebenarnya sudah mulai jadi rider pengembang yang bagus. Sisa KTM bisa mengimbangi atau enggak. Jadi kalau kalian dengar podcast Brasil kemarin, Viñales itu kan bilang bahwa di kota nanti gua akan memulai akhir pekan dengan motor yang benar-benar motor 2026 yang sama seperti rider KTM lainnya. Artinya memang Viñales pakai motor yang berbeda. Dan itu artinya KTM mengakui bahwa Acosta adalah rider pengembang yang baik, meskipun ya nggak sebagus Pecco sejauh ini, tetapi paling nggak dia bisa lah ya, karena ya Enea pada akhirnya terbukti mungkin gara-gara ban. Nah itu nanti kita bahas di bawah. Karena menurut gua mungkin juga gara-gara ban makanya Enea bagus, karena di dua balapan pertama kan banyak ban karkas khusus dan Eneanya ya begitulah kemana-kemana. Nah kali ini ketika bannya karkas standar dia bagus. Jadi ini memang masuk akalnya gara-gara ban soalnya. Jadi Acosta P3 turun satu posisi. Dia bilang, saya sangat senang. Saya harus berterima kasih kepada KTM karena saya sudah merusak motor lainnya di sesi pemanasan. Semua orang di tim termasuk dari Tech 3 bekerja keras untuk memperbaiki motor itu sehingga kami bisa menggunakannya. KTM sudah mencoba segalanya dengan Enea dan sepertinya ada sesuatu yang berhasil. Jadi kami memilih untuk menggunakan paket yang sama untuk saya hari ini. Itu membantu saya menghemat ban. Saya kembali ke podium setelah penalti kemarin. Tujuan awal musim ini adalah untuk tetap berada di 5 besar, tetapi kami telah meningkatkan standar dan berhasil meraih podium. Jadi kami harus senang dengan itu. Berarti dia pakai setupnya Enea, makanya Enea bagus, dia juga bagus. Oke, jadi ditanyalah dia soal senggolannya dia. Lap pertama kalau nggak salah ya, tikungan 11. Jadi dia bilang ya memang itu bukan cara terbaik untuk memulai balapan, harus diakui. Tetapi ya begitulah balapan. Saya harus memainkan semua kartu saya dan salah satunya adalah langsung mempush dan mencoba untuk tetap berada di depan di lap-lap awal. Meskipun mungkin dengan tangki yang penuh saat itu saya ya bisa dibilang terlalu memaksakan diri. Saya melebar dan dengan angin yang ada tidak mudah untuk mengubah arah motor. Untungnya sekarang setelah kami melihat kembali kejadian tersebut, kami bisa bersyukur karena semuanya berjalan dengan baik. Jadi intinya bukan salahnya Marcobes, dia nyenggol karena ternyata si Acosta itu melebar dan karena dia ya ketiup angin mungkin apa gimana, akhirnya dia oleng dan pas ketika Marcobes masuk. Jadi ya akhirnya senggolan. Jadi dia bilang setelah kita lihat dia untung ya semuanya baik-baik aja, karena itu ya ada risiko untuk crash juga.
Jadi dia bilang sepertinya Aprilia sudah menemukan cara untuk menikung yang lebih baik daripada motor lain. Meskipun ya Ducati masih kompetitif dengan 1 atau 2 pembalap. Aprilia benar-benar konsisten dalam mengubah arah di tikungan. Baik Marco maupun Jorge tidak pernah melakukan kesalahan ketika menikung. Sulit untuk mengejar mereka ketika Anda sudah melakukan kesalahan, dan itu juga bukan salah satu keunggulannya KTM. Jadi saya sangat senang ketika melihat Bastianini membuat kemajuan besar. Tidak lazim bagi pembalap sekaliber dia untuk kesulitan seperti ini, dan saya senang untuknya. Dia membantu KTM dan saya untuk meningkatkan performa sepanjang akhir pekan ini. Itulah yang kami butuhkan. Kami membutuhkan setup yang memungkinkan kami untuk secepat Enea di akhir pekan ini. Ini akan memungkinkan kami untuk meningkatkan performa lebih jauh lagi. Motornya sudah mengalami peningkatan sejak Thailand, sekarang menjadi lebih nyaman, tetapi kami masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh, dan saya pikir kami perlu mengerjakan mengenai top speed yang masih kurang. Aprilia dan Ducati masih 1 atau 2 langkah di depan kami mengenai hal itu. Jadi ditanyalah dia, dengan performa seperti ini, kira-kira di mana lu bisa menang nantinya? Karena dia belum pernah menang somehow. Jadi dia bilang, ya waktu akan menjawabnya, karena setiap balapan adalah tanda tanya. Di luar Eropa, motor bekerja dengan baik dan kami mampu mengimbangi kecepatan Ducati dan Aprilia. Tetapi kenyataannya, kita tidak punya banyak lagi yang tersisa untuk mengalahkan mereka. Bahkan tanpa kerusakan aero akan sulit untuk mengejar Bezzecchi. Aprilia dan Ducati tampaknya beradaptasi dengan baik di setiap sirkuit, jadi Jerez akan menjadi tanda tanya lainnya bagi saya. Jadi ditanyalah dia, lu kan disalip sama Jorge Martin, dan gara-gara itu lu hampir disalip sama Ai Ogura. Untungnya, ya nggak bisa dibilang untung juga sih, Ai Ogura mengalami kerusakan mesin. Karena kalau nggak, lu juga bakal disalip sama Ai Ogura dan lu kehilangan podium. Jadi dia bilang, sebenarnya disalip Jorge Martin itu bukan sebuah kesalahan. Saya sengaja. Kenapa? Karena saya berada di tahap yang sama persis seperti kemarin dengan tekanan ban depan yang rendah. Jadi saya harus memberi jalan untuk seseorang berada di depan saya. Allah, dia bikin jongos lagi Jorge Martin. Jadi saya meluangkan waktu, maksudnya melihat screen, untuk melihat apakah Jorge memperlebar jarak dengan pembalap di belakang dia. Karena kalau di belakang dia ada sekelompok pembalap lain, saya jelas tidak ingin terjebak dalam kekacauan. Jadi sebenarnya dia sengaja membiarkan Jorge Martin ada di depannya untuk memanaskan bannya agar tidak kena penalti lagi, karena ternyata dia cukup trauma sama penaltinya. Jadi dia bilang, setelah itu saya memang sedikit kesulitan dalam menemukan ritme saya lagi, tetapi ya untungnya kami berhasil naik podium. Jadi sebenarnya dia lega juga karena Ai Ogura yang berhasil mengejar dia ternyata rusak mesin, dan di Gian Antonio yang sebenarnya dia lihat-lihat apakah cukup dekat dengan Jorge Martin sebelum mengizinkan Jorge Martin maju di depan dia, itu ternyata jauh di belakang, udah habis ban kayaknya. Jadi kami harus berpegang pada podium ini, maksudnya tetap mempertahankan podium ini seperti pelampung, karena hari ini kami mengalami masalah sama seperti kemarin. Jadi saya memang harus membiarkan Jorge lewat, yang mungkin sedikit mengganggu konsentrasi saya karena setelah itu sangat sulit untuk kembali ke ritme balapan, tetapi kami berhasil menyelesaikan apa yang kami tidak bisa selesaikan kemarin. Kami harus senang dan KTM pantas mendapatkannya. Jadi ditanyalah dia, oh berarti lu bakal ngerayain dong. Ini kan balapan ke-100 lu di MotoGP, lu dapat podium, ini kan balapan ke-100 lu di MotoGP dan lu dapat podium, jadi mestinya dirayain dong. Jadi dia bilang, oh ya, serasa kartu kreditnya Pit itu nggak akan cukup hari ini. Pit Birer, bosnya KTM. Jadi ya maksudnya mau bikin perayaan pakai kartu kreditnya Pit Birer. Jadi dia bilang kayaknya nggak akan cukup limitnya karena mau ditraktir besar-besaran katanya. Jadi ya dia ini sebenarnya jadi pembicaraan sebelum USGP karena dia mempromosikan USGP dengan caranya sendiri. Kalau VR46 mempromosikan USGP dengan ya livery khusus, dengan kaos yang khusus, saking kerennya itu kaos, saking kerennya yang udah gue bilang collectible banget, itu dibeli sama bahkan Jonoa yang anti Rossi pun pakai itu kaos, saking kerennya itu kaos kak. Gue juga pengen sebenarnya karena itu memang keren banget. Nah, Pedro Acosta itu lain cerita, dia punya promosi. Lu tau nggak, dia foto di depannya Gedung Putih pakai kaos. Sebenarnya kalau dari depan sih kaosnya biasa, pas dia balik belakang ya ampun. Kelihatan lah dia ini emang ya sedikit mirip dengan Valentino Rossi, dia punya iseng-iseng nggak jelas gitu.
Sebenarnya kalau soal pecicilan, Bebe Vale itu lebih miripnya ke Marco Bes. Tapi kalau soal yang nggak jelas-jelas kayak gini dan random kayak gini, itu emang lebih mirip ke Pedro Acosta. Lu lihat aja lah kaosnya dari belakang, admin akun ntar yang pasang. Lu artikan sendirilah seperti apa itu kaosnya. Itu jadi bahan pembicaraan. Tetapi karena dia promosiin itu kaos katanya laku banget kakak. Sama seperti kaosnya VR46, laku banget. Padahal sesimpel itu, Breakfast of Champions. Ya gambar di tengahnya ya udahlah ya, gua nggak mau bahas. So, Brad Binder P12 naik 6 posisi, nggak ada interview. Seperti biasa, gue tuh susah banget cari dia punya interview. Kalau ada, syukur banget gue malah. Kita pindahlah ke Tech 3 yang gosip berhembus sepoi-sepoi bersiap untuk pindah ke Ducati. Jadi kemarin di kota itu Papito Rossi sempat ditanya soal, katanya Grace ini mau pindah ke Honda nih, dan Tech 3 katanya mau pindah ke lu. Jadi dia bilang, gini, sejauh yang kami tahu, Grace ini masih berniat memperpanjang kontrak bersama kami. Itu sebelum pembicaraan terakhir kemarin. Itu adalah upaya terakhirnya Grace ini untuk bisa memperpanjang kontrak dengan Ducati. Jadi itu interview sebelum usahanya Grace ini. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi di belakang. Katanya Ducati sudah meraih Tech 3. Lu mau pindah nggak ke sini kalau Grace ini mau pindah? Katanya itu setelah pembicaraan dengan Grace ini gagal. Dan ternyata Tech 3 ya memang di Thailand GP kemarin si Gunter Steiner itu bilang bahwa dia pengen memperpanjang kontrak dengan KTM katanya. Tetapi setelah Brazilian GP hasilnya kayak gitu ya, akhirnya dia buka bicara. Jadi dia bilang, saya sebagai pemimpin barunya Tech 3, saya memang sedang belajar. Itulah yang memotivasi saya. Masih banyak yang harus saya pelajari. Saya melakukannya dengan cara ini, selalu ada di pedok untuk belajar. 6 bulan pertama adalah masa untuk memahami. Anda tidak bisa begitu saja datang ke pedok dan langsung mengatakan apa yang benar dan apa yang salah kepada tim. Orang-orang yang bekerja di sini tahu apa pekerjaan mereka dan mereka tidak perlu menunggu saya untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan karena mereka lebih tahu. Mereka semua mampu dan mereka semua sangat berpengalaman. Saya di sini untuk belajar dan kemudian melihat apakah saya bisa membawa beberapa ide yang berbeda dan berharap ide-ide tersebut bisa lebih baik lagi. Jadi ditanyalah dia soal Ducati. Katanya lu berniat masuk ke Ducati, nggak bakal sama KTM lagi. Jadi dia bilang, tugas saya adalah memahami apa yang terjadi di pasar. Idealnya Anda selalu ingin tetap bersama dengan pabrikan kalau Anda memilikinya. Tetapi Anda juga harus melihat apa yang ditawarkan oleh orang lain. Nah ini yang gue bilang, Ducati bujuk-bujuk. Berarti Anda tidak bisa mengatakan bahwa kita akan terus seperti ini karena saat ini hasilnya bisa dibilang tidak luar biasa. Dan kami perlu mencari tahu jalan mana yang harus diambil. Kami masih punya waktu beberapa bulan tetapi saya tidak punya terlalu banyak waktu untuk memutuskan. Itulah kesulitan yang sebenarnya. Kalau saya masih punya waktu 6 bulan lagi, itu akan lebih baik. Tetapi saya tidak punya waktu 6 bulan. Kita harus mencari tahu apa yang harus dilakukan. Saya ulangi, bagi kami idealnya adalah tetap bersama KTM. Tetapi untuk itu, saya perlu jaminan tertentu. Nah, ini jadi gosip berhembus sepoi-sepoi. Investornya nelpon si Gunter Steiner. Lu ngapain aja 2 balapan di situ? Nggak ada yang bagus. Maverick Vinales kemana ini ya? Kemana? Lu yakin mau sama KTM? Karena kita udah keluar duit banyak. Gini, kalau lu merasa pindah ke Ducati itu harga motornya lebih mahal, karena kan itu alasannya Grace ini hengkang, kita akan kasih duit selama itu menjanjikan performa yang bagus. Jadi itu yang membuat Gunter Steiner lumayan tergoda untuk pindah ke Ducati, karena katanya setelah pembicaraan yang gagal dengan Grace ini, Ducati itu menghubungi Tech 3, lu mau pindah nggak ke sini? Ya memang harga motor kami lebih tinggi, tetapi performa dijamin, katanya begitu. Ya nggak bisa dijamin sebagai pabrikan terbaik juga, karena itu namanya terlalu jumawa, tetapi paling enggak akan ada di atas KTM, katanya begitu. Jadi ya memang gosipnya Gunter Steiner sisa menunggu persetujuan dari pemegang saham untuk pindah ke Ducati. Katanya gosip berembus sepoi-sepoi, semoga gua salah. So di USGP kemarin di FP1 Maverick Vinales memang sempat nongol, tetapi dia memutuskan untuk mundur dari USGP. Jadi dia memang bilang bahwa ada kemungkinan dia mundur dari USGP kalau nggak salah di hari Kamis malam. Jadi dia bilang karena kalau gua paksa ada kemungkinan gua malah pensiun dini. Jadi lebih baik kalau memang nggak memungkinkan gue akan mundur dari USGP dan
kembali untuk menjalani operasi, memperbaiki baut gua yang lepas. Jadi, resikonya adalah kalau dia paksa untuk tetap balapan di USGP dengan baut yang lepas itu, kemungkinan besarnya dia akan pensiun dini. Jadi, lebih baik dia mundur dan dia operasi. Dan itu artinya masa pemulihan lebih panjang lagi. Nah, ini yang kata Gunther Steiner, ya kita bisa memaklumi, tapi masalahnya adalah kita juga perlu hasil. Nah, gitu kurang lebihnya. Jadi, kalau kalian tanya ini ceritanya baut lepas dari mana, ini adalah waktu dia patah bahu di Sachsenring kalau nggak salah tahun lalu. Dan waktu itu sebenarnya ini makanya gue bilang dia ini mirip Marc Marquez, dipaksa, belum sembuh benar, dipaksa buat ngetrek. Ya akhirnya nggak pernah sembuh-sembuh itu bahu. Ujung-ujungnya ya akhirnya bautnya lepas. Makanya gue bilang, kalau lu mau nyalahin bahunya Marc Marquez soal performa buruknya Ducati, itu nggak tepat. Kenapa? Karena Marc Marquez itu nggak crash di setiap track. Dia selalu crash di setiap track, dan itu artinya bahunya akan sulit untuk membaik. Kenapa? Karena dipakai crash terus. Makanya gue bilang, tunggu-tunggu aja breaking news. Kalau dia paksa terus, ujung-ujungnya pensiun dini. Semoga gue salah. Ya syukur-syukur kalau nggak cacat. Semoga gue salah. Karena kayak gitu. Karena itu lengannya satu kali lagi dia crash yang parah dan itu patah, ya udah cacat kak, udah nggak bisa diperbaiki lengannya. Dan bahunya kalau dia paksa-paksa terus ya kapan bagus, nggak bisa karena dipakai crash melulu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi gosip berhembus supel-supel, Gunther Steiner itu oke, kalau lu mau operasi nggak apa-apa, kalau lu mau mundur dari USGP, tapi kita nggak bisa nunggu terlalu lama soal performa lu. Kalau bisa lu turun ke Jerez, nah itu jadi perkara lagi. Sebenarnya kenapa Jerez ini penting? Karena setelah balapan Jerez akan ada tes Jerez, dan tes Jerez itu penting untuk pengembangan. Kalau lu mau memperbaiki motor lu wajib kudu harus ada di tes Jerez, dan itu yang diminta oleh Gunther Steiner supaya Maverick Vinales nongol di Jerez. Nah masalahnya adalah apakah bahunya akan siap di Jerez nanti. So kita pindahlah ke Enea Bastianini, rider terakhir yang dibahas. Dia finish P6, naik 6 posisi, lumayan banyak. Jadi dia bilang, ini adalah hasil yang luar biasa. Menurut saya adalah yang terbaik sejak GP Catalan tahun lalu. Awal balapannya memang benar-benar rumit, saya kehilangan kendali di bagian belakang di tikungan 3 dan kehilangan beberapa posisi. Kemudian setelah kontak dengan Joan Mir, airbag saya mengembang dan sangat sulit balapan selama 1 lap. Namun setelah itu saya mencoba menemukan ritme saya lagi, lap demi lap, dan saya mencoba memperkecil jarak dengan para pembalap di depan saya. Pada akhirnya saya berhasil bertahan dan bertarung dengan Marc, dan itu benar-benar sulit. Dia mempush sangat keras, terutama di 3 lap terakhir, tetapi dekat dengannya sama sekali tidak mudah. Sejujurnya, saya ingin sedikit lebih dekat saat keluar dari tikungan 11 untuk mencoba menyerangnya di tikungan 12, tetapi kami sedikit kekurangan akselerasi. Selebihnya kami kompetitif, terutama saat pengereman, dan saya puas dengan akhir pekan ini. Saya hanya membuat satu kesalahan di kualifikasi, dan itu sedikit merugikan saya saat balapan ini adalah ketika dia ribut sama Marc Marquez. Bagaimanapun, kembali ke pertarungan untuk posisi teratas adalah hal yang baik. Jadi ditanyalah dia setelah Thailand yang benar-benar sulit, sekarang lu kembali ke persaingan. Menurut lo apakah ini gara-gara ban? Nah ini gue bilang, apakah emang ini gara-gara karkas ban yang menguntungkan dia? Jadi dia bilang, ini juga sebenarnya pertanyaan bagus bagi saya. Sebenarnya saya tidak tahu apakah ini memang gara-gara ban atau bukan, karena untuk saat ini kita baru menyelesaikan balapan 1 kali ini dengan karkas standar. Kita harus melihat bagaimana hasilnya di masa depan, terutama di Eropa. Biasanya Eropa sedikit lebih rumit karena gapnya cenderung lebih kecil, tetapi di sini sejak awal adalah dunia yang berbeda. Kami juga mencoba beberapa solusi yang berbeda pada motor, tetapi saya rasa bukan hanya itu. Maksudnya bukan cuma gara-gara ban atau solusi yang berbeda. Saya pikir ada lebih banyak faktor, yaitu motor kami bekerja dengan baik di sini dalam banyak aspek. Tetapi jujur saja, sulit bagi saya menjelaskan dengan tepat kenapa hal itu terjadi seperti ini. Yang bisa saya katakan adalah saya balapan dengan baik di sini. Di track ini saya kembali menjadi Bastianini dan bukan lagi pembalap yang tak dikenal. Jadi ditanyalah dia, tahun lalu kan lu podium tuh di Barcelona, Catalan. Setelah itu lu kesulitan lagi. Jadi dia bilang, saya rasa sejak Barcelona 2025 setelah balapannya, saya kehilangan sesuatu lagi dalam hal feeling dengan motor.
Ini adalah pertama kalinya sejak saat itu saya bisa berkendara dengan kondisi pikiran dan kepercayaan diri yang sama. So ditanyalah dia soal airbagnya, karena kan dia bilang waktu dia kontak sama Mir, airbagnya ngebang tuh. Itu berarti ngempis sendiri tuh airbag lu. Jadi dia bilang, iya memang mengempis, tetapi tidak terjadi secara otomatis atau secara instan. Anda harus menunggu sebentar. Saya mungkin perlu menempuh setengah lap dalam kondisi seperti itu, tetapi semuanya normal, hanya sedikit agak canggung terasa, agak aneh. So ditanyalah dia soal Gunther Steiner, karena gosip berhembus sepoi-sepoi hubungannya dia katanya dengan Vinales agak nggak terlalu bagus. Gua nggak tahu kenapa, apakah gara-gara di Buriram kemarin Gunther Steiner ngomong sama Lorenzo? Sebenarnya gue agak-agak mencurigai apakah hubungannya Vinales sama Lorenzo ini lebih karena Vinales merasa Lorenzo kurang support dia karena Lorenzo sempat ngomong sama Gunther Steiner di Buriram. Karena sepertinya hubungan Vinales sama Gunther Steiner nggak terlalu bagus. Somehow, gue nggak tahu juga. Meskipun ya Vinales bukannya membantah juga atau mengiyakan hubungan dia sama Lorenzo udah bubar, tetapi ya Oscar Haro bilang ada kemungkinan Vinales merasa dimanfaatkan oleh Lorenzo untuk mempromosikan sekolah balap dia. Jadi menurutnya Oscar Haro, lu kalau latihan angka 8 selama musim dingin itu nggak ada gunanya untuk balapan. Ditambah lagi lu bukan rider yang masih muda, bukan rider rookie. Lu udah bangkotan, udah tua, udah kumisan, udah ada anak 2 pula. Mau latihan angka 8 sepanjang musim dingin itu pada ujungnya juga toh nggak ngaruh sama balapan lu. Menurut beberapa orang itu adalah pelajaran dasar untuk sekolah balap sih angka 8. Dan katanya kemungkinan Vinales merasa dimanfaatkan oleh itu, sementara Lorenzo bilang itu adalah bagian dari klausul kontraknya dia sebagai coachnya Vinales. Nah di sisi lain, gosipnya berhembus sepoi-sepoi Vinales punya hubungan sama Gunther Steiner nggak terlalu bagus. Di sisi yang lain, ketika di Buriram kalian bisa lihat Lorenzo hubungannya bagus sama Gunther Steiner. That's the problem is. Jadi ditanyalah sama ini ya, katanya Gunther Steiner emang orangnya galak gitu, karena kan di F1 juga dia galak banget loh. Jadi dia bilang, menurut saya dia itu sangat baik, dia punya kepribadian yang hebat. Harus saya akui bahwa selalu ada suasana yang tenang di garasi, baik ketika semuanya berjalan lancar maupun tidak, dan itu sangat penting. Jadi kalau sama ini ya kayaknya Gunther Steiner nggak terlalu emosian. Tetapi kalau sama Vinales gosipnya, terutama setelah Brasil kemarin, katanya sih dia ada konflik. Katanya, gua nggak ngerti juga. Tetapi intinya ini semua berawal dari Buriram katanya karena Vinales itu memilih memakai motor yang berbeda dari para rider KTM lain yang katanya harganya berarti berbeda juga. Katanya sih begitu. Dan itu yang membuat Gunther Steiner yang lu udah dikasih semua yang lu butuhkan tetapi lu hasilnya kayak gitu juga. Nah, itulah kenapa ketika di kota Vinales bilang gua pakai motor yang sama dengan para rider lain. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget karena banyak perintilannya dan banyak gosipannya. Dan di part 2 jangan khawatir, akan lebih banyak gosipannya. See you next part guys, bye bye.